Bayangkan sebuah video cahaya senja jatuh di wajah seseorang, angin pelan menggerakkan rambutnya, suara langkah kaki di jalan basah, semuanya terasa nyata, padahal tidak pernah direkam oleh kamera. Disinilah cerita itu dimulai. Muncul gelombang baru kreator. Mereka tidak lagi memegang kamera, tapi memegang ide. Mereka menulis, menyusun adegan, membangun emosi, scan demi scan. Mereka mengatur cahaya dengan kata-kata, menggerakkan kamera lewat imajinasi. Konten mereka lahir dari AI. Di sisi lain, ada para afiliator konvensional. Mereka yang terbiasa merekam pakai HP, setup sederhana, ulang-ulang tag berkali-kali, mencuri momen yang benar-benar terjadi bagi mereka. Real itu harus direkam. Lalu benturan itu pun muncul. Konten AI itu fake, tidak nyata. Tapi apakah benar begitu? Memang secara praktik keduanya berbeda. Yang satu merekam realitas, yang satu membangun realitas. Tapi secara deskriptif, apa yang dirasakan penonton keduanya sama kuatnya, sama-sama bisa membuat orang percaya, terhubung, bahkan tergerak untuk membeli. Ini bukan soal nyata atau tidak, ini soal cara. Anggapan bahwa pengalaman dari AI tidak senyata kamera mungkin hanya soal perspektif. Dulu, sebelum kamera ada, orang menikmati momen lewat lukisan, lalu kamera datang dan banyak orang skeptis, katanya karya mesin tidak akan pernah menggantikan sentuhan tangan manusia. Sekarang, kita tahu bagaimana akhirnya, ya kan? Koran pun dulu dianggap tak tergantikan, sampai akhirnya semuanya berpindah ke layar HP buat membaca. Kalau kita tarik lebih dekat, dulu orang harus ke warnet untuk internetan, ke wartel untuk teleponan, ke ojek pangkalan untuk berpergian. Sekarang semua ada dalam genggaman, ya kan? Bukan karena yang lama salah, tapi karena yang baru datang dan bekerja lebih efisien. AI pun sama, ia bukan ancaman, ia hanyalah alat, sama seperti kamera. Dan menariknya, kreator AI bukan berarti pemalas. Justru sebaliknya, mereka menulis storytelling, menyusun alur, memikirkan tiap adegan, mencari prompt yang tepat, revisi berkali-kali, bahkan sering harus berlangganan tool premium untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Keluar duit kan? Ada waktu, ada tenaga dan pikiran yang harus dikeluarkan. Pada akhirnya tidak ada yang benar-benar berubah. Tidak ada. Konten tetaplah konten, affiliate tetaplah affiliate. Yang berubah hanyalah caranya, yang berubah hanyalah medianya. Dan seperti hukum alam, yang baru akan selalu datang, bukan untuk meminta izin, tak perlu izin, datangnya tidak butuh izin, tapi selalu untuk menggantikan. Itu hukum alam. Tapi sebagai alat tentu saja AI bisa disalahgunakan. Tapi bukankah bahkan makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, bisa saja berubah menjadi racun di tubuh jika kita tidak mengolahnya dengan baik? Sekali lagi, AI itu nyata dan sudah menjadi bagian industri yang luas di dunia. Ia akan bertambah eksis di masa depan. Jadi mengapa kita harus takut dan menolak realitas ini? Tidak semua kreator AI itu bermaksud menipu. Mereka juga manusia yang sedang berusaha.